Kita berjumpa kembali pada seri kedua kuliah Sosiologi Pendidikan. Jadi pada seri kedua ini adalah video kelanjutan dari seri pertama, pengantar. Ya, jadi pada seri pertama itu adalah pengantar ya. Jadi saya lihat itu masih banyak yang salah memahami ya. Jadi uh, kita belum masuk pada esensi diskusi tentang materi, tetapi kita hanya memahami apa yang akan kita pelajari selama satu semester ini. Nah, pada seri kedua ini saya memberikan pemahaman ya. Jadi kita bersama-sama memahami tentang apa sih sebenarnya dasar-dasar umum atau bagaimana kita melihat secara umum sosiologi pendidikan itu. Agar nanti tidak ada lagi kekeliruan ya. Jadi masih banyak yang tidak memahami bagaimana apa bedanya antara sosiologi pendidikan dengan pendidikan sosiologi. Padahal itu kan hanya kata yang dibolak-balik ya. Jadi uh, ya kalau seumpama ada koma atau misalnya di sosiologi koma terus pendidikan itu maknanya juga beda ya. Nah, kalau katanya yang pendidikan juga dibalik menjadi awal kalimat ya menjadi pendidikan sosiologi juga maknanya berbeda. Nah, ini yang sering disalahpahami ya. Jadi kadang untuk menjelaskan itu juga orang masih bingung kalau tidak memahami. Jadi pada seri kedua ini diharapkan agar teman-teman semua setelah mendengar video ini sudah bisa membedakan, oh sosiologi pendidikan arahnya seperti ini. Pendidikan sosiologi arahnya seperti ini. Jadi tidak ada lagi kekeliruan setelah mengikuti video ini. Selanjutnya akan kita perdalam dan permantap pada slide kedua.
Nah, sekarang kita masuk pada pemahaman umum tentang sosiologi pendidikan. Jadi pada sesi pembahasan ini saya memberikan dua garis besar ya. Jadi kalau nanti akan lebih mengerucut ya. Jadi akan lebih mudah kita memahami kalau kita pahami dulu dari dua garis besar ini. Jadi pada pembahasan ini saya mengajak Anda untuk kita sama-sama bisa membedakan antara sosiologi pendidikan dengan ilmu sosial lainnya. Kemudian yang kedua itu nanti akan kita kupas lebih dalam tentang bagaimana membedakan sosiologi pendidikan dengan pendidikan sosiologi, dan masih ada lagi ilmu pendidikan lainnya. Jadi saya rasa ini sebenarnya tidak terlalu ribet juga ya, juga hanya dari segi kata saja ya. Tetapi kalau kita keliru dalam memahami kata di dalam memberikan pemahaman pada istilah sosiologi dan pendidikan atau pendidikan sosiologi, itu memberikan makna yang berbeda. Nah, kita langsung saja pada pembahasan pertama ini ya. Jadi membedakan sosiologi pendidikan dengan ilmu sosiologi lainnya. Jadi pada dasarnya sosiologi itu tidak hanya fokus dalam satu kajian saja ya. Jadi Anda bisa melihat bahwa ada jurusan sosiologi dan ada jurusan pendidikan sosiologi. Tetapi pada umumnya yang banyak mengkaji tentang sosiologi pendidikan itu adalah orang yang berada pada jurusan sosiologi. Tetapi jurusan sosiologi itu kan agak luas juga ya. Ada sosiologi hukum, sosiologi politik, dan ada juga sosiologi pertanian, dan lebih luas lagi ya. Jadi saya rasa setiap tahun itu mengalami perkembangan ya. Jadi sekarang saya lihat ada sosiologi olahraga, ada sosiologi keperawatan, dan ada kesehatan. Jadi beberapa bidang jurusan itu sudah banyak mengkaji tentang menggunakan sosiologi, sudut pandang sosiologi dalam melihat interaksi sosial antara individu yang satu dengan yang lainnya. Nah, pada kajian ini, karena ini sosiologi pendidikan, jadi kalau kita jurusannya pendidikan sosiologi, otomatis ini salah satu mata kuliah yang wajib ya. Jadi sangat penting untuk kita bisa memahami teori-teori sosiologi dalam mengkaji pendidikan. Nah di sini ilmu sosiologi digunakan untuk mengkaji fenomena sosial di lingkungan pendidikan. Nah, sosiologi pendidikan itu pada dasarnya adalah teori atau ilmu yang ada di dalam sosiologi atau pandangan dari para ahli sosiologi digunakan untuk mengkaji fenomena sosial yang ada di lingkungan pendidikan, sekolah, universitas, atau di luar dari itu. Misalnya pada dasarnya misalnya ada sekolah informal, non formal, dan ada formal juga ya. Jadi ketiganya itu sebenarnya pada dasarnya menggunakan sudut pandang sosiologi ya. Jadi kalau Anda lihat beberapa jurusan-jurusan, misalnya pendidikan non formal itu kan itu lebih banyak menggunakan kajian sudut pandang sosiologi ya. Anda bisa baca bukunya, misalnya Ivan Illich itu kan, dan Evert Reimer kan pada dasarnya kan mereka pakai sudut pandang sosiologi, dan ada filsafat ya. Jadi kalau ini sebenarnya kadang-kadang terkadang berbarengan ya antara filsafat ya. Jadi ya karena sosiologi sendiri kan lahir dari filsafat ya, filsafat ilmu sosial. Jadi sudut pandangnya arahnya ke situ. Nah, yang lebih detail juga ada ini ya. Ya saya lupa ini yang dari Prancis dari Brasil ya. Ada Pereira, Paul Pereira.
Kemudian ada satu lagi dari Amerika Serikat itu yang sangat kritik ya, Neil Postman-nya. Jadi banyak juga saya pakai Neil Postman untuk pembahasan-pembahasan, dan nanti kita pakai dalam menganalisis pada pertemuan-pertemuan selanjutnya ya. Jadi video selanjutnya saya akan pakai sudut pandang itu untuk mengkaji misalnya bagaimana sebenarnya struktur pendidikan di Indonesia. Bagaimana sebenarnya sekolah yang ada di Indonesia. Nah, ini menggunakan sudut pandang sosiologi itu sangat menarik ya. Jadi kita melihatnya secara sosial dari bagaimana sih sebenarnya apa yang ada di balik di struktur itu ya. Jadi terus apa yang ada di balik dari lingkungan sekolah, lingkungan pendidikan yang saya pernah sampaikan di video pertama, bahwa sudut pandang sosiologi pendidikan ini kita tidak hanya melihat dari gedung sekolah atau gedung universitas itu yang mewah, tetapi kita melihat apa yang ada di balik itu. Nah, disitulah nanti akan masuk kajian sosiologi mikro untuk mengupas apa yang ada di balik struktur yang Anda lihat. Nah, pada dasarnya Anda harus pertama memahami sebenarnya dasar-dasar di dalam teori sosiologi. Jadi di teori sosiologi klasik dan modern itu kan kita sudah belajar, dan kita perlu memahami lebih dalam di situ agar bisa nanti tuntas di materi ini. Jadi Anda perlu punya dasar dulu untuk memahami sosiologi, baru bisa menggunakan sudut pandang sosiologi untuk melihat fenomena sosial di dalam lingkungan pendidikan. Nah, jadi pada dasarnya ya sosiologi pendidikan itu ya tentu menggunakan teori-teori sosiologi di dalam mengkaji fenomena sosial di dalam lingkungan pendidikan. Nah, untuk memperkaya lagi pemahaman kita di dalam pembahasan ini, maka ya Anda harus bisa membedakan antara sosiologi pendidikan dengan pendidikan sosiologi ya, dan ada juga ilmu pendidikan lainnya. Jadi saya lihat di beberapa setelah melakukan perkuliahan yang tatap muka sebelumnya, beberapa semester sebelumnya, masih banyak teman-teman kalian yang sulit membedakannya di sini. Kalau datang kuliah, mereka bilang mau program mata kuliah pendidikan sosiologi. Saya tanya, terus yang mana prodi coba kamu perlihatkan saya di KRS atau di kurikulumnya. Mana mata kuliah pendidikan sosiologi? Nah, ini yang saya rasa sangat-sangat rancu dalam pemahaman mahasiswa. Sulit membedakan antara mana sosiologi pendidikan dengan pendidikan sosiologi. Nah, ini semoga saja hanya sebatas itu ya kesalahan, tapi setelah di kemudian hari Anda semua sudah bisa membedakan yang mana pendidikan sosiologi dengan yang mana sosiologi pendidikan. Nah, sebenarnya pada intinya hanya kata yang dibolak-balik ya. Jadi pada ini Anda bisa lihat bahwa kata sosiologi yang mendahului kata pendidikan, kemudian ada kata pendidikan mendahului sosiologi. Jadi kalau seumpama perbedaan kata ini mana yang menjadi awal dan mana yang menjadi akhir. Tapi kalau seumpama Anda jangan pakai sudut pandang di bahasa Inggris ya, karena kalau seumpama bahasa Inggris kan beda ya. Ada yang kalau yang modifiernya yang menjelaskannya itu kan di awal ya. Kalau kita di Indonesia kan beda ya, itu hanya perbedaan budaya dan cara pemahaman. Tapi kita pakai sudut pandang Indonesia ya. Jadi otomatis nanti di sini sosiologi pendidikan secara real itu secara nyata atau secara ilmuwan atau dalam bahasa itu jelas akan berbeda. Apalagi dengan ilmu pendidikan lainnya ya. Nah, di sini kita lihat pada pembahasan pertama di poin yang kedua ini, pendidikan sosiologi adalah jurusan untuk menjadi guru sosiologi. Jadi apabila diawali oleh kata pendidikan, itu jelas akan nanti masuk kepada guru ya. Jadi kalau
Anda mengambil jurusan atau kuliah di prodi pendidikan sosiologi, itu arahnya untuk menjadi guru sosiologi. Nah, otomatis di sini yang akan dipertajam di sini adalah pendidikannya ya. Jadi tapi juga banyak kekeliruan ya. Jadi kalau percuma juga sebenarnya Anda menguasai ilmu pendidikan tetapi tidak tahu ilmu sosiologi. Nah, gimana nanti ngajar, gimana nanti mau jadi guru ya. Nah, di sini sebenarnya nanti akan banyak permasalahan-permasalahan ya. Kenapa di sekolah itu harus jadi jurusannya harus pendidikan sosiologi untuk mengajar sosiologi? Karena dari beberapa penelitian mengatakan bahwa selama ini sosiologi di sekolah-sekolah atau beberapa sekolah itu pembelajaran sosiologi di sekolah itu kurang menarik ya, dan guru-gurunya kurang memberikan pembelajaran yang kurang menarik terhadap siswa, sehingga banyak siswa yang tidak suka belajar sosiologi ya, meskipun ada yang suka tetapi saya kira tidak terlalu banyak. Nah, ini banyak sekali terjadi di dalam fenomena-fenomena pendidikan yang ada di Indonesia ya. Nah, kenapa itu terjadi? Dari beberapa penelitian juga yang saya pernah baca bahwa karena pada umumnya guru yang mengajar di sekolah itu bukan jurusan pendidikan sosiologi, tetapi sosiologi murni ya. Nah, ini yang menjadi masalah karena memang yang mengajar itu adalah ahli terhadap sosiologi itu, tetapi cara penyampaiannya, pemilihan metode pembelajaran, bagaimana cara interaksi antara siswa dengan guru, pemilihan metode dengan materi ajar itu tidak akurat. Kenapa? Karena kalau hanya jurusan sosiologi, mereka tidak belajar tentang ilmu pendidikan. Sedangkan di ilmu pendidikan itu kita banyak belajar tentang metode pembelajaran, strategi pembelajaran, pendekatan pembelajaran, teknik pembelajaran, penyusunan materi ajar, dan seterusnya. Nah, makanya untuk menjadi guru sosiologi itu harus berasal dari prodi pendidikan sosiologi. Nah, di sini pendidikan sosiologi tidak menjadi sebuah jurusan, tidak menjadi sebuah ilmu, bidang ilmu, tetapi dia menjadi jurusan ya. Nanti jangan sampai ada kekeliruan dalam memahaminya ya. Nah, pada poin kedua Anda bisa lihat bahwa sosiologi pendidikan adalah sebuah bidang ilmu atau kalian. Nah, di sini sosiologi pendidikan itu yang menjadi sebuah bidang ilmu. Nah, bisa saja nanti Anda menjadi bidang ilmunya adalah sosiologi pendidikan. Jadi Anda memahami secara detail tentang teori-teori sosiologi. Nah, tetapi saya kembali lagi tadi ke persoalan pertama bahwa ada kesalahan-kesalahan atau banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru sosiologi atau siswa di sekolah ya. Seperti yang timbal balik tadi dari pendidikan sosiologi ya. Jadi banyak juga guru yang memahami tentang pendidikan, tetapi mereka tidak memahami secara detail tentang sosiologi. Nah, ini juga rumit untuk mengajar sosiologi. Mereka tahu tentang metode, strategi, dan macam-macam lainnya ya. Misalnya pendekatan, teori pembelajaran. Tetapi yang mau diajarkan itu keliru dan tidak tahu apa yang mau diajarkan. Nah, juga di sini menjadi juga sebuah permasalahan. Kenapa? Karena yang mengajar sosiologi di sekolah itu memang orang pendidikan, tetapi bukan pendidikan sosiologi. Misalnya jurusannya sejarah, IPS atau umum geografi. Bahkan ada yang dari matematika mengajar juga di sosiologi. Kenapa? Karena mereka memang memandang enteng bahwa sosiologi itu kan gampang saja, karena itu hanya ilmu tentang masyarakat yang dialami, jadi gampang dijelaskan. Nah, sudut pandang seperti inilah yang kemudian banyak merancu atau merusak pembelajaran sosiologi di sekolah. Nah, ini yang tapi ya itulah sistem pendidikan kita yang sekarang ya.
sekarang banyak jurusan pendidikan ya, pendidikan sosiologi, apalagi sekarang sudah ada alumni di NTT. Nah, ini yang tetapi kurikulum pendidikan kita atau kebijakan pendidikan di sekolah-sekolah itu masih mempertahankan guru-guru yang tersebut. Kenapa? Karena prinsipnya bahwa kalau sudah lama mengajar sosiologi pasti akan pintar ya. Ya, tapi ya itulah namanya paradigma konvensional. Jadi kurikulum kita memang masih dikekang oleh cara berpikir yang konvensional, sehingga itu yang sulit maju ya. Nah, ini yang saya sebutkan tadi bahwa kalau pakai sudut pandang sosiologi itu sudah banyak ini yang dikritik oleh Paul Freire ya. Dan beberapa tokoh sosiologi tokoh-tokoh lainnya dalam filsafat pendidikan itu yang ya permasalahan-permasalahan itu ya itu yang banyak kita temukan di Indonesia ya. Orang yang menganggap bahwa dia ahli di semua bidang itu yang membuat rancu sebenarnya sistem pendidikan kita. Kalau Anda pakai sosiologi pendidikan dalam melihat fenomena sosial dalam pendidikan itu, nah itu yang akan Anda temukan tentang bagaimana cara pembelajaran itu, kenapa kok sepertinya. Ini sudut pandangnya dengan menggunakan sosiologi pendidikan itu ya itu sangat menarik untuk Anda bisa kaji struktur pendidikan, cara kerja, bagaimana kebijakan di dalam pendidikan ya sangat tepat kalau kita menggunakan teori-teori sosiologi. Nah, oleh karena itu di sini sangat sangat penting untuk kita bisa membedakan dan bisa menyadari bahwa sebenarnya yang mengajar sosiologi di sekolah itu adalah jurusan pendidikan sosiologi. Nah, kalau seumpama dia adalah seorang ilmu sosiologi, seorang ahli sosiologi, karena sosiologi itu kan luas ya. Ada sosiologi ekonomi tadi yang saya sebutkan, dan beberapa sosiologi lainnya itu kan memiliki spesifik sendiri. Jadi, kalau orang yang ahli atau pakar di bidang itu, maka dia akan menggunakan ilmunya pada apa yang dia kuasai untuk aplikasinya di dalam masyarakat. Nah, sedangkan kalau seumpama dia jurusannya sosiologi saja ya otomatis dia akan susah sebenarnya. Makanya nanti akan terkendala ketika dia jadi guru. Meskipun dia sudah punya akta 4, tapi saya kira untuk akta 4 itu kan ya tidak selamanya orang memiliki akta 4 itu kan ahli di dalam bidang pendidikan, karena dulu kan beberapa yang saya bukan teman dekat sendiri juga, beberapa ada yang saya tahu ya akta 4 itu kan mereka peroleh sebenarnya bukan kuliah lagi tapi hanya mengikuti ya mereka mudah sekali dapat ya tanpa kuliah secara detail tentang pendidikan ya, sedangkan Anda itu kan kuliah selama 8 semester mempelajari tentang pendidikan ya, beda ya, orang cuma berapa pekan, cuma berapa pertemuan sudah dapat akta 4. Nah, ini yang kemudian banyak merusak daya tarik atau menariknya atau pesona pembelajaran sosiologi di sekolah ya oleh orang-orang yang memiliki mental yang seperti ini. Tetapi mau tidak mau ya itu yang tetap mereka gunakan, karena beberapa sekolah ya tidak ada jurusan pendidikan sosiologi. Jadi di sini Anda nanti yang menjadi jurusan pendidikan sosiologi diharapkan nanti bisa menguasai antara ilmu pendidikan kemudian juga menguasai sosiologi. Jadi tidak hanya satu ya, makanya Anda belajar dua hal di dalam pendidikan sosiologi itu, harus bisa pendidikan dan harus bisa sosiologi. Sehingga nanti pemilihan materi, misalnya mengajar masyarakat multikultural, tentu Anda harus memahami metode apa yang tepat atau strategi apa yang tepat digunakan untuk bisa mengajarkan sosiologi hingga mencapai apa yang ditargetkan di dalam pembelajaran. Nah, sistemnya seperti itu. Nah, yang terakhir pada pembahasan di sini tentang pemahaman umum tentang sosiologi, sosiologi pendidikan itu ilmu pendidikan lainnya ini juga saya kira bisa dibedakan ya. Misalnya ada psikologi pendidikan, sejarah pendidikan. Ini untuk membedakan pendidikan dengan pendidikan sosiologi pendidikan atau pendidikan sosiologi lainnya. Jadi ada juga psikologi pendidikan, ada juga sejarah pendidikan ya. Nah, ini
psikologi pendidikan itu kan dengan sosiologi pendidikan itu kan hanya cara itu kan uh, ya dibedakannya hanya dari segi interaksi sosial dengan memahami secara psikologis siswa ya. Jadi memang kalau seumpama ilmu-ilmuwan di dalam pendidikan itu kan ya ada banyak variasi juga. Tetapi pada dasarnya dalam pembelajaran itu yang menjadi dasar umum yang Anda harus kuasai. Tetapi intinya Anda bisa membedakan bahwa ada namanya sosiologi pendidikan, ada namanya psikologi pendidikan, ada namanya sejarah pendidikan, dan lain-lainnya masih banyak lagi ya. Jadi sebagai penutup pada pertemuan ini, jadi pemahaman tentang sosiologi pendidikan, saya rasa Anda sudah bisa membedakan dari intinya tentang sosiologi pendidikan dengan pendidikan sosiologi. Jadi itu yang menjadi poin penting ya. Oke, sekian dan